Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Saudaraku seiman dan setanah air, pada hari ini tepatnya tanggal 17 Ramadan, kita sebagai umat muslim merayakan hari yang sangat bersejarah bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Quran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu nuzul Quran. Yang pertama, secara bahasa, nuzul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul yang artinya itu turun, dari kata nazala yanzilu nuzulan, yang artinya turun. Dan Quran itu adalah kitab suci yang kita pegang, yaitu Al-Quran. Sedangkan secara istilah, para ulama mengartikan bahwa nuzul Quran itu suatu peristiwa turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit dunia secara jumlatan atau secara komplit. Pada pengertian ini kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun melalui dua fase. Fase pertama yaitu turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz yang telah ditulis ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dan fase kedua yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan fase ini memakan sekitar 23 tahun. Saudaraku seiman, pada peristiwa nuzul Al-Quran ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Baik itu turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia ataupun dari langit dunia menuju Nabi Muhammad SAW. Pada fase pertama yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah secara komplit atau satu Quran penuh. Di situ terdapat hikmah, di mana dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti menjelaskan bahwa Allah ingin menampakkan atau ingin melihatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW kepada para malaikat yang menduduki langit. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu ingin memperlihatkan betapa rahmanya Allah kepada umat ini, sehingga Allah mengabarkan kepada para malaikat di langit dunia bahwa ini adalah umat yang terbaik dan kitab ini adalah kitab yang akan diturunkan terakhir kali, yaitu kitab Al-Quran. Maka dari itu Allah ingin lebih mendekatkan Al-Quran ini kepada umat yang akan diturunkan kepadanya. Maka dari itu dari situlah Allah salah satu contoh itu menugaskan kepada 70.000 malaikat untuk menurunkan surat Al-Maidah ke umat Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu telah diterangkan dalam surat Al-Isra, bahwa Allah menjelaskan wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran telah kita turunkan secara berangsur-angsur kepada umat secara perlahan-lahan agar mereka dapat menerimanya. Di dalam surat lain juga dijelaskan ketika orang kafir itu menanyakan kenapa Quran itu tidak diturunkan secara langsung seperti halnya kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan lain-lain. Maka Allah menjawab menanggapi pertanyaan orang kafir itu di dalam surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Allah mengatakan ketika orang kafir itu berkata,
atau bertanya, kenapa Quran tidak diturunkan secara jumlatan wahidah atau secara gamblang, secara langsung, komplit? Lalu Allah menjawab, kadzalikal nutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan itu supaya memantapkan hati kamu, wahai Muhammad, supaya Nabi Muhammad itu hatinya mantap dengan turunnya Al-Quran. Itu salah satu hikmah. Ada hikmah lain, kenapa kok diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu supaya hukum Allah itu ditetapkan memenuhi jawaban atau menjawab kondisi-kondisi yang ada pada zaman tersebut. Seperti halnya hukum khamr atau arak. Allah tidak mengharamkan secara langsung kepada para umat, karena pada zaman dahulu orang Arab itu menganggap khamr itu sudah menjadi hal yang mendarah daging dan tidak bisa mereka hidup tanpa khamr. Maka Allah pada waktu itu menurunkan hukum khamr menjadi 3 fase. Fase pertama Allah tidak mengharamkan secara langsung, tapi mengatakan bahwa di dalamnya itu kamu bisa menjadikan sesuatu yang memabukkan dan sesuatu minuman yang tidak memabukkan. Hanya menjelaskan seperti itu. Tapi ketika fase kedua Allah menjelaskan bahwa di dalam khamr atau arak itu terdapat manfaat dan terdapat madarat atau bahaya. Akan tetapi madaratnya itu lebih banyak. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Maidah, yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika orang-orang bertanya tentang khamr, apa yang ada di dalam khamr? Allah menjawab, di dalamnya itu ada sebuah manfaat, sebuah faedah. Akan tetapi juga terdapat dosa besar. Dan dosa besarnya itu lebih bahaya daripada manfaatnya. Itu ketika fase kedua, Allah tidak mengharamkan secara gamblang. Di fase ketiga, Allah mengharamkan secara tegas. Seperti dikatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, dan berhala itu ritsun, najis, termasuk perbuatannya syaitan, maka kamu jauhilah. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, supaya Quran diturunkan berangsur-angsur itu supaya mudah untuk dihafal oleh manusia pada zaman itu. Karena pada zaman itu Nabi itu dan para sahabat itu beliau ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan hikmah dari turunnya berangsur-angsur itu supaya para sahabat dan Nabi itu mudah untuk menghafal, mengingat bahwa beliau adalah seorang ummi atau tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Hikmah yang terakhir yaitu supaya menyesuaikan dengan kejadian yang terjadi pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya lebih mengena di dalam hati para sahabat ataupun kafir Quraisy pada zaman itu. Mungkin inilah sekilas hikmah di balik nuzul Quran atau turunnya Al-Quran yang kita peringati pada hari ini, yaitu 17 Ramadan. Dari saya cukup sekian, apabila banyak salah mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.